Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kata Perempuan Podcast yang menjadi wadah bagi para perempuan berbagi ilmu, pengalaman, serta pandangan. Kata Perempuan berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Alhamdulillah, kembali lagi nih kita udah syuting lagi nih Kak Ija, udah lama banget. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita hari ini bisa melakukan yang terbaik, berbagi Betul. informasi, ya, menyajikan keilmuan baru ya. Betul. Oke. Kita hari ini mau bahas apa, Batul? Nah, kita mungkin para ibu-ibu atau para pemirsa di rumah mungkin udah sangat tahu mengenai sosok ini ya. Ya, sebetulnya sudah berapa? 2 kali ya? Udah ada 2 pembahasan 2 kali, mengenai. tapi berbicara tentang tokoh ini tuh nggak ada habisnya ya. Betul. Karena selalu banyak yang bisa kita gali, yang bisa menjadi inspirasi tentunya ya. Iya, beliau juga nggak disebut sebagai wanita terbaik sepanjang masa bukan tanpa alasan. Iya, betul. Makanya kita mau bahas itu, kenapa sih beliau ini menjadi salah satu perempuan yang dijamin masuk surga ya. Betul. Menjadi pemimpin dari perempuan solehah di alam semesta ini ya. Betul. Nah, kita akan bahas itu dengan narasumber kita. Betul. Nah, kita akan Perkenalkan dulu. hari ini kita membahas tentang Sayyidah Fatimah bersama dengan Ustazah yang sudah datang dari jauh-jauh ini, Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah Khadijah Alkaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Baik, alhamdulillah. Gimana dengan Kak Khadijah dan Kak Batul? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat semua. Kita bisa bertemu lagi. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berbagi cerita nih Ustazah tentang Sayyidah Fatimah lebih dalam lagi. Dulu kita pernah belajar, mungkin masih tipis-tipis nih ceritanya ya. Sayyidah Fatimah dari awal kecil sampai punya rumah tangga ya. Kemudian bagaimana pendidikan beliau, bagaimana mendidik anak beliau gitu. Nah, sekarang kita mau lebih luas dan dalam lagi nih Ustazah. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya ahla baitin Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kebetulan siang hari ini yang biasa hujan cerah ya. Alhamdulillah. Insya Allah ini menjadikan saya bisa silaturahmi datang ke tempat ini yang luar biasa ya, tempat yang penuh berkah insya Allah. Amin ya Allah. Tidak lain kita mau sharing nih ya, mau watawasobil haq watawasobisab ya insya Allah. Mungkin saya agak sedikit di itu ya, temanya itu saya lebih ke awal ini membahas tentang wanita-wanita suci dulu ya. Ya. Jadi ternyata dikatakan di dalam riwayat yang mutafaqan alaih, yaitu dari ahli sunnah dan ahlul bait, bahwa ada 4 wanita yang dijamin masuk surga. Terus terang aja saya sangat tertarik dengan pembahasan ini. Yang pasti tadi ya masih ada hubungannya dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Saya sempat secara konsep itu melihat, oh inilah wanita-wanita yang dijamin masuk surga. Tapi setelah saya lihat ceritanya melalui audio itu, saya benar-benar tersentak gitu ya, sampai menangis dan ternyata perjuangan yang luar biasa para wanita tersebut. Pertama mungkin saya akan menjelaskan, yaitu wanita yang secara basyariah di dunia yang awal dari 4 wanita ini adalah Sayyidah Asiyah ya, binti Muzahim. Yang keduanya adalah Sayyidah Maryam binti Imran. Yang ketiganya adalah Sayyidah Khadijah binti Huwailid. Dan yang keempat adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah. Mungkin yang akan saya utamakan adalah tentang Sayyidah Asiyah. Jadi Sayyidah Asiyah itu ibu-ibu pasti udah tahu ya, adik-adik, yaitu dia adalah wanita yang menikah dengan Fir'aun yang kaliber jahatnya, kemudian dikenal viral di Al-Quran juga di dunia, itu adalah contoh manusia yang sangat kejam, zolim, dan bahkan mengaku dirinya Tuhan. Bayangkan kok bisa
Sayyidah Asia yang notabene dia adalah wanita suci yang menjaga kesuciannya, wanita yang soleha. Ada apa sih ke Allah melahirkan Sayyidah Asia dan berdampingan dengan Fir'aun? Iya, Seharusnya kita tahu. betul. Saya juga mikir sebelumnya, kok kenapa seperti ini? Jadi Allah punya apa istilahnya punya tujuan dalam menciptakan makhluk-makhluk di muka bumi. Ketika Allah menciptakan atau melahirkan seorang utusan Allah yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu saya akan menceritakan sedikit ya. Pada saat itu eh, ada himbauan dari semacam penasehat atau peramal istana bahwasannya Fir'aun akan dibunuh oleh seorang laki-laki. Hmm. Jadi mulai sekarang, jadi istilahnya itu memberikan masukan dari penasehat itu, mulai sekarang kalau ada lahir bayi laki-laki harus dibunuh. Wah itu dan dilakukan itu akhirnya diperintahkan oleh Firaun untuk membunuh setiap bayi lahir laki-laki. Jadi ketika ada ibu-ibu hamil di kayak semacam diselidiki, Iya. setelah lahir dia laki langsung dibunuh. Mm-mm. Nah, di suatu tempat yang apa namanya di desa begitu ya, ada seorang ibu yang bernama Yukabat. Dia kemudian lahir dan ternyata melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan dia skeptis, bingung, ya Allah ini gimana? Akhirnya Yukabat mendapatkan wahyu atau istilahnya suara ya, suara yang tidak ada rupanya, menyuruh dia untuk menghanyutkan bayi tersebut di Sungai Nil. Coba, dan Allah katakan, aku jamin bahwa bayi ini akan selamat. Bayangin, kalau itu di posisi kita gimana? Belum tentu yakin ya. Jangan deh, pokoknya bayi itu harus tetap di pangkuan. Nah ini karena ini adalah wanita yang Beriman. solehah, wanita yang beriman, akhirnya dihanyutkanlah bayi tersebut ke Sungai Nil yang dengan izin Allah bayi tersebut hanyut dan masuk ke istananya Fir'aun. Dan yang pertama kali melihat adalah Asia. Sayyidah Asia melihat, oh ada bayi. Ini padahal lagi heboh nih, lagi viral bayi laki-laki nih dibunuh-bunuhin. Tiba-tiba ada bayi laki-laki datang ke rumah atau ke istana tersebut. Diambillah. Dan Allah memberikan rasa sayang yang sangat kepada Asia untuk memelihara bayi tersebut. Dengan rayuannya, Asia meminta Fir'aun untuk menerima bayi tersebut. Dan dengan izin Allah ternyata menerima hal tersebut. Nggak begitu lama, tiba-tiba ini namanya Musa ya, dikasih nama Musa. Bayi itu kok selalu kayak ngelunjak gitu ya, suka ngejambak janggutnya gitu ya. Pokoknya banyak hal-hal yang membuat Jengkel Fir'aun. jengkel Fir'aun ya. Akhirnya ada orang, wah ini wahai Fir'aun, ini raja, jangan-jangan anak ini loh yang akan membunuh kamu. Akhirnya dia punya keputusan untuk membunuh anak tersebut yang ada di istana. Terus Masih kira-kira bayi nih? masih enggak umur anak setahunan kecil. deh ya, atau di bawah setahun. Akhirnya Asia langsung dong, dia nggak bisa dong. Jangan dulu wahai suamiku, coba bikin satu ini percobaan ke dia. Kalau emang dia itu apa namanya benar-benar pembunuh, akan membunuh kamu, ini kan dia masih kecil karena disering jambak gitu ya. Coba dikasih kayak semacam percobaan, akhirnya ada yang ngasih inisiatif, dikasih roti sama bara api. Pilih mana gitu? Nah, pilih mana kan? Nah, namanya anak kecil kan, dan Allah emang kehendak Allah. Jadi Nabi Musa ya masih kecil itu dialihkan dirinya untuk mengambil, mungkin awalnya dia ngambil roti gitu ya, tapi karena untuk keselamatan dia, takiyah mungkin ya, akhirnya dia mengambil bara dan dimakan. Oh ternyata tenang kan, Fir'aun menjadikan tenang. Oh ternyata dia bukan ancaman buat saya. Yang dia makan adalah bara. Padahal itu sudah diatur oleh Allah melalui ya malaikat melakukan hal itu ya. Akhirnya udah
Udah selesai sampai dia remaja, pokoknya udah selesai tugas Sayyidah Asia itu eh, Mengasuhnya ya sampai. mengasuh, mendidik, dan subhanallah yang mendidiknya orang suci. Ya, jadi orang suci dengan orang suci lagi. Dan ternyata akhirnya Asia diwafatkan oleh Allah. Pertanyaannya, mungkin ada pertanyaan atau saya Iya. yang mau memberikan pertanyaan. Terhanyut ini dengan ceritanya. Terus gimana? Maaf, Heeh. dia berhubungan intim dengan Fir'aun. Iya. Apakah dia tidak berhubungan intim atau padahal dia adalah wanita suci? Hmm. Dan dikuatkan oleh ayat Al-Quran, saya bacakan ya, dalam surat At-Tahrim ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Permintaan Asia dikabul oleh Allah. Dia tuh nanti minta dibangunkan rumah di surga nanti. Dan dia minta diselamatkan dari Fir'aun. Dan pada saat Fir'aun, pasti apalagi Fir'aun, siapa itu Fir'aun, dia punya hawa nafsu yang tinggi. Ketika dia ingin berhubungan, Allah Gantikan. apa istilahnya ya, menggantikan atau menyuruh iblis untuk menyerupai Asia. Ya Mm-mm. Dan mungkin pertanyaan, iblis mau sih disuruh oleh Allah? Allah adalah maha pemaksa siapapun. Iya. Ketika Allah paksa, pasti makhluk Bisa. itu mau, walaupun itu adalah yang Iblis. namanya iblis. Walaupun Akhirnya, bertentangan iblis walaupun dengan Allah. bertentangan, karena Allah maha pemaksa, nggak ada yang bisa untuk istilahnya menolak ya. Akhirnya Sayyidah Asia ini terlepas dan dia tetap suci. Dan sesuai dengan tadi, apa sih buktinya? Itu ayat tadi, bahwa dia minta untuk diselamatkan dari Fir'aun dan perbuatannya. Jadi tetap Apapun suci, perbuatan itu ya. apapun. Masalahnya apa tujuan Allah menciptakan Asia di sini? Untuk menyelamatkan Melindungi. utusan Allah, yaitu Betul. Nabi Musa alaihissalam. Oh, iya. Selesai dia tugasnya untuk apa namanya, membesarkan, kemudian mendidik, diwafatkan oleh Allah. Allah. Jadi kebayang kalau misalnya tidak ada Sayyidah Asia itu misalnya mungkin meninggal gitu ya. Maksudnya utusan Allah tidak terjaga ya. Iya. Tapi karena Allah yang mengutus, Allah lah yang memelihara. Iya, betul sekali. Jadi dan subhanallah dia kan berarti jauh dari ibunya dong. Berarti yang menjaga itu tetap orang suci. Iya. Ya. Dan satu hal lagi, ketika waktu kecil, saya kembali lagi ke belakang, ketika Musa menangis, dia ingin menyusui, dia disusui oleh siapapun tidak mau ya. Oh ya, kecil. Tapi dengan ibunya ya. Nah, itu dia. Ini sebagai satu PR buat kita. Ya, oke. Pada saat itu nggak mau disusuin oleh siapapun, nangis, akhirnya kakaknya Kulsum, kakak dari Nabi Musa, ngasih tahu ada seseorang yang mau menyusuinya. Si kakaknya itu nyusul ibunya Yukabat untuk mendatangi ke istana Fir'aun tersebut, dan disusuinlah oleh ibunya kepada Nabi Musa. Nabi Musa nanti dihubungkan dengan sebenarnya ke Rasulullah. Nabi Musa adalah nabi yang termasuk ulul azmi. Dia adalah 5 nabi yang mempunyai ketabahan yang kuat. Dia ketika mau menyusui tidak mau sama yang lain. Dan dipanggilkanlah ibunya yang menyusui. Coba kita lihat, saya akan keluar sedikit. Gimana dengan Rasulullah? Ya, walaupun ada di film-film Rasulullah disusuin oleh Halimah, sebenarnya buat saya tidak setuju. Jadi tetap ibunya. Rasulullah adalah seorang nabi dari keturunan Quraisy. Dia dari keturunan Ismail maksudnya ya. Musa dari keturunan Bani Israel. Nabi Musa sendiri ketika mau nyusuin kepada orang lain, dia tidak mau, maunya sama ibunya. Gimana dengan Rasulullah Sayyidul Wujud? Dikatakan bahwa dia disusuin oleh wanita lain, Siti Halimah begitu ya. Siti Halimah itu walaupun dia wanita baik, tapi ya, dia bukan tapi dari mana mungkin wanita agung, laki-laki yang sangat agung, yang menjadikan bumi langit ini ada keberadaan dirinya, menyusun kepada orang lain. Masalah. Jadi kepada siapa? Yang pasti kepada yang sesuai dengan
kondisi Rasulullah kepada ibunya yang karena waktu itu kan dengan bahkan kalau di film itu ya saya hanya untuk membandingkan aja di samping oleh Siti Halimah juga oleh budaknya Abu Jahal. Jadi kita juga kalau nonton film walaupun dari negeri misalnya karena ini untuk persatuan dari negeri Iran, kalau saya terus terang aja lebih kritis kalau di film itu memang dua yang disusuin oleh budaknya Abu Jahal dan oleh Siti Halimah. Jadi perbandingan bahwa Nabi dari kalangan Bani Israel itu lebih bagus, lebih hebat, begitu ya. Tapi saya sangat tidak setuju dengan hal itu. Dan itu dikatakan bahwa Al-Quran juga menyatakan bahwa perbandingan tersebut harus kita letakkan dalam hati kita. Berbeda sekali, ya. Rasulullah dengan Nabi Musa, kedua-duanya Nabi yang utusan Allah, dia adalah imam, para imam termasuk imam juga, tetapi kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, sehingga penafikan itu berangkat dari perbandingan dengan Nabi yang sebelumnya. Jadi itu hanya tambahan saja. Nah kemudian pada saat itu Sayyidah Asiyah masuk ke arena tempat yang penuh dengan istana yang gelap istilahnya ya, pokoknya udah semua hal keburukan ada di situ, tujuan tidak lain adalah untuk, dan itu adalah sudah ininya Allah ya, apa istilahnya tuh, kehendak Allah dan skenario-nya Allah. Satu lagi Sayyidah Maryam. Jadi saya bahas dari yang ini dulu ya, Sayyidah Maryam binti Imran. Ketika dia dilahirkan, sebelumnya kan panik gitu. Seorang raja dari Romawi, juga para pendeta Yahudi ya, yang memang mereka itu para penjilat atau yang sifatnya materi, dia pendeta-pendeta yang keluar dari ajaran Nabi sebelumnya. Ketika tahu bahwa yang lahir adalah perempuan, girang kan, gembira, wah ternyata bukan, ramalannya salah, sampai girang. Pokoknya walhasil membebaskan budaknya segala macam yang dari raja tersebut. Ternyata Nabi Zakaria, yaitu amiknya ya. Jadi Nabi Imran dengan Nabi Zakaria itu adik kakak. Ketika tahu bahwa yang lahir perempuan, yang lain kan pada menjauh, memboikot. Wah, kenapa ini, katanya bahwa yang lahir itu adalah seorang utusan Allah. Oh, yang nggak taunya perempuan. Kan perempuan dianggap sesuatu yang jijik begitu ya, yang saat itu ya, pada saat itu, dan dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Lebih rendah, dan dia tuh tidak boleh nengok ke kuil aja, nggak boleh. Akhirnya kata Nabi Zakaria, saya yakin Allah tuh punya rencana lain. Betul. Nah, Sayyidah Maryam, ibunya yaitu Hana melahirkan Sayyidah Maryam, yang saya yakini adalah akan lahir dari dia seorang utusan Allah itu. Akhirnya setelah kemudian, dan ibunya ini kan punya nazar untuk istilahnya nazarnya itu untuk menaruh di mihrab gitu ya, yang pada saat itu kan terjadi kontroversial karena nggak mungkin perempuan masuk ke ini. Lah ini udah nazar, ternyata kata Nabi Zakaria nazarnya diterima, tapi nanti tunggu, biar kamu pelihara dulu sampai umur 6 tahun baru dibawa ke kuil itu. Ya disiksa. Untuk dijadikan khidmat di kuil itu gitu ya. Iya, karena itu nazar dari ibundanya. Jadi nazar itu ternyata diterima kata Nabi Zakaria. Mau nggak mau kan sebenarnya dibenci oleh para pendeta. Ini perempuan masuk ke sini. Walhasil ya kalau nonton filmnya sedih sampai wah nangis nonton juga ya. tuh. Ya Allah, ternyata luar biasa tuh film, syarat dengan ilmu, dengan akhlak, dengan karakter, semuanya ada di situ. Dan kita tahu sebenarnya intinya buat kita adalah orang-orang suci, para anbiya wal mursalin wal ma'sumin itu sangat menderita. Dari situlah akhirnya setelah dia dewasa, dia bahkan jadi guru ya. Jadi kamu belajar dari mana wahai Maryam? Dari Nabi
zakat. Jadi orang-orang suci itu selalu berada di sekeliling oleh orang-orang Betul. suci lagi. Terpelihara ya, baik keturunannya, keilmuannya itu Ilmu. pasti semua dilindungin ya. Iya, betul, betul sekali. Dan makin kesini tuh makin banyak orang yang justru bukan mau datang menggosok-gosok tembok, tapi justru malah meminta ke Sayyidah Maryam. Walhasil makin tenar begitu ya. Banyak orang yang minta obat ke dirinya. Yang akhirnya pada satu titik Sayyidah Maryam diturunkan atau Allah menurunkan ayat kepada Sayyidah Maryam melalui malaikat ya di dalam, saya bacakan ya sedikit. Dalam surat Ali Imran ini di ayat 42, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maryam, innallaha astofaki wa toharoki wastofaki ala nisa'il alamin. Ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan seluruh alam. Jadi orang-orang suci ini ketika dia naik pangkatnya itu ini ya, melalui proses tidak langsung, sebagaimana Nabi Ibrahim ya, dia sebagai nabi, sebagai rasul, kemudian Allah angkat dia menjadi imam, menjadi pemimpin para nabi. Jadi hal ini Prosesnya bertahap. bertahap karena apa? Karena melalui ujian yang lulus. Kan ada nabi yang ujiannya lulus dan ada yang tidak. Seperti Nabi Adam tidak lulus ujiannya. Oh iya. Itu Al-Quran yang ngomong. Nabi Ibrahim ternyata lulus. Nah, Sayyidah Maryam dengan proses perjalanannya, dengan tingkatan ibadahnya, keilmuannya, akhirnya Allah naikkan derajatnya. Pada saat itu saya melihat kejadian ketika Sayyidah Maryam nengok ke kuil tuh dimarahin, dipukul oleh para pendeta. Gak boleh nengok, pokoknya perempuan tuh haram gitu ya. Tiba-tiba pada saat itu Sayyidah Maryam kayak ada yang manggil, wahai Maryam, Maryam gitu kan ya. Akhirnya dia masuk ke ke kuil. dalam. Itu lagi acara kayak semacam ritualnya para Yahudi, pendeta ya. Masuk ke dalam, dan pendeta itu Kaget. ini kurang ajar sekali, kaget dan sampai shock begitu. Setelah selesai itu, akhir cerita dipukulin, pokoknya dipukulin sampai hancur. Kenapa engkau masuk? Kata aminnya itu Nabi Zakaria. Wahai mereka, kan kamu tahu tidak boleh perempuan masuk ke tempat itu. Wahai ayahku, aku itu ada yang manggil untuk masuk ke tempat tersebut. Yang aku lihat, katanya, aku melihat cahaya, dia memberikan senyuman kepadaku, seorang wanita. Setelah aku diberikan senyuman oleh wanita itu, para malaikat yang lain berhikmat kepadaku dengan menundukkan pandangan dan memberikan hormat kepadaku. Kesimpulannya, wanita suci yang gaib itu ketika menyapa Sayyidah Maryam, tingkat makomnya Sayyidah Maryam menjadi naik dan dihormati oleh para malaikat yang ada di situ. Kemudian Nabi Zakaria pada itu nangis. Ya Allah, engkau pendapat kedudukan tinggi, wahai Maryam. Nabi Zakaria keluar dari rumahnya, dia nangis. Ya Allah, aku ini adalah seorang yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Sayyidah Maryam, karena dia ngelihat ya kedudukan itu. Nah, kita tidak akan melanjutkan cerita Nabi Zakaria. Langsung kepada Sayyidah Maryam. Pada saat itu, dia biasa kalau orang-orang, sampai orang sekarang tuh kalau orang-orang Kristen itu suka masuk ke suatu sumur gitu ya. Masuk ke gua, ada sumur. Dan Sayyidah Maryam tuh dia ada di situ, didatangi oleh malaikat. Wahai Maryam, bahwa engkau akan melahirkan anak. Kaget, bagaimana? Sementara aku tidak punya suami. Allah Maha berkehendak. Akhirnya Sayyidah Maryam hamil dan pada saat itu kok bisa ya seorang wanita seperti Sayyidah Maryam dia tidak mempunyai suami pada saat itu. Karena apa? Karena tidak ada yang sebanding pada saat itu. Suami untuk Sayyidah Maryam tuh tidak ada yang selevel, sehingga dengan kehendak Allah memberikan anak kepada Sayyidah Maryam dengan izinnya. Yang akhirnya kan otomatis kan itu
perjuangan dan cobaan buat Sayyidah Maryam. Bayangin, dia tuh sudah dibenci, udah gitu dia punya anak. Wah, Makin. tidak bisa kita bayangkan. Kita aja yang lagi nonton tuh, aduh deg-degan begitu, ya Allah. Akhirnya setelah lahir anak itu, anaknya kan yang ngobrol, aku adalah nabi. Aku adalah Isa, seorang nabi utusan Allah. Baru orang tercengang. Nah, artinya gini ya, dari dua contoh wanita ini, dia tidak akan bisa bersanding dengan yang tidak sepadan. Lah, tadi Sayyidah Asia dengan Fir'aun tidak sepadan, tapi kok karena dia punya misi yang lebih tinggi, yaitu untuk menyelamatkan Nabi Musa utusan Allah. Nah, Sayyidah Maryam untuk melahirkan Nabi Isa, sehingga Nabi Isa disebutnya Isa bin Maryam kan? Karena sampai dikatakan oleh orang Yahudi dia adalah anak hasil zina, bahwa dia, orang Kristen bilang dia adalah anak Tuhan. Kalau kita, dia adalah Isa adalah anak dari Sayyidah Maryam. Kalau Islam kan seperti itu. Nah, semua kehendak Allah itu punya rencana yang luar biasa ya. Yang akhirnya Sayyidah Maryam setelah selesai melahirkan anaknya, membesarkan, diwafatkan oleh Allah. Selesai. Dan di akhir ada sih satu hal yang disampaikan oleh Sayyidah Maryam pada saat itu. Nabi Musa bercerita kepada apa istilahnya umatnya, semalam aku bermimpi dengan ibuku. Apa mimpinya wahai Rasulullah? Kata ibuku, wahai anakku, aku di alam kubur ini aku dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi andaikan aku dihidupkan lagi, walaupun sehari, aku ingin manfaatkan di siang hari aku untuk berpuasa dan di malam hari untuk beribadah. Kenapa wahai ibuku? Karena urusan kubur itu sangat berat. Kira-kira apa kesimpulannya? Gimana dengan kita? Allah. Ini wanita yang sudah dijamin surga aja. Wanita. Tapi ini untuk memberikan pelajaran sebetulnya mungkin ya. Sayyidah Fatimah muncul di mimpi itu tuh untuk sebagai pelajaran untuk kita semua. Iya kan? Bukan berarti Sayyidah Maryam itu Sayyidah Maryam. Ya, Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu tidak di kuburnya sulit, makanya pengen kembali lagi ke dunia untuk beribadah, ya kan? Tapi untuk menjadi pelajaran. Betul. Gitu ya. Artinya kita ini, terus gimana kita penuh dengan dosa? Walhasil, Sayyidah Maryam memberikan gambaran kepada anaknya untuk umatnya dan untuk kita semuanya. Bahwa kita ini harus super hati-hati di dunia yang walaupun kita sering tergelincir. Misalnya dalam hal ini kita bisa jaga, misalnya hati kita yang tergelincir, tiba-tiba kita benci sama orang, tiba-tiba kita nggak suka, itu kan ada hal kayak gitu. Kan iblis akan mempengaruhi diri kita, itu kan masuk sampai ke darah kita. Artinya semua itu harus waspada buat kita sebagai, terutama kita para wanita ya, karena yang bermasalah urusan bicara itu kan kita kebanyakan ya, betul nggak? Iya betul. Semakin banyak bicara, kemungkinan salahnya semakin besar ya. Betul, itu yang bikin itu ya serem istilahnya. Nah pada saat itu, itulah salah satu yang saya selalu ingat itu dari kata-kata Sayyidah Maryam untuk putranya. Begitu ya Allah. Walhasil, nah minimal kita membahas ini tuh, insya Allah dapat pahalanya dari mereka. Ya. Kita dapat syafaatnya. Oke. Itu terima kasih atas kehadirannya di sini dan juga terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.